Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bicara soal penyebab berlumpur. Dari banyak masukan, dari banyak informasi, dari banyak testimoni, itu rasanya penyebab nomor satu mesin berlumpur bukan karena kualitas olinya yang terutama. Kualitas kita ngomong umum, kualitas dalam artian API-nya apa, olinya full sintetik atau tidak, dari pabrikan ternama atau tidak, pemaneh harga, bukan itu semua ya. Penyebab utama mesin berlumpur itu adalah karena dari pemiliknya telat ganti oli. Dan ya penulis ini sering melihat orang itu salah sangka ketika ngomong telat ganti oli gitu. Karena ada yang berpikir saya sudah sering, saya sudah cepat ganti oli, sudah mengikuti rekomendasi mekanik, sudah mengikuti rekomendasi dari dealer, dari pemilik bengkel, dari yang jualan olinya, dan seterusnya. Padahal yang namanya telat itu ukurannya lebih dari itu. Telat itu bisa beda-beda juga antara orang satu dengan yang lain. Jadi walau ya beneran ada yang ngomong, oh saya ganti oli tiap 2000 km, terus dia mesinnya bersih tanpa lumpur. Atau misalnya lebih ekstrim lagi, oh saya ganti tiap 10.000 km, mesin saya bersih, sama sekali nggak ada lumpur. Itu sama sekali nggak bisa jadi acuan ya. Karena ya yang namanya kondisi kendaraan, cara pemakaian, cuaca itu beda-beda. Mungkin orang itu yang ngomong sharing 10.000 km ganti oli aman, tidak ada masalah. Ya kebetulan cara pakainya kalem, cuacanya cukup dingin, terus ya kondisi mesinnya bagus, mobilnya terawat. Ya karena daerah dingin biasanya nggak pernah mengalami telat ganti oli. Nah ini beda dengan yang di daerah panas, yang pemakaiannya jauh, yang pemakaiannya lama. Nggak bisa disamakan. Yang sering beredar itu adalah anjuran-anjuran seperti misalnya, oh oli full sintetik bisa segini, semi sintetik bisa segini, mineral bisa segini. Padahal itu adalah anjuran yang sangat merusak. Jadi sekarang ini ya kualitas oli sudah sedemikian turun sehingga bahkan rekomendasi untuk oli mineralnya pun masih terlalu lama. Jadi anjuran oli mineral kalau untuk motor ya 1.500 lah. Kalau untuk mobil ya 2.500. Nah itu kadang sudah terlalu lama. Apalagi kemudian ya sudah cukup banyak hasil uji coba yang penulis lakukan yang menunjukkan bahwa oli full sintetik itu seringnya 2 kali atau 4 kali atau bahkan lebih banyak lagi lebih pendek masa pakainya daripada oli mineral. Kenapa? Kalau kita ngomong secara spesifiknya ya karena oli full sintetik itu adalah oli mineral yang ditambahi bahan yang bikin cepat rusak. Tujuannya apa? Tujuannya menambahkan bahan itu adalah untuk membuat oli tersebut punya dalam tanda kutip kualitas lebih tinggi.
Kita ngomong kualitas tentu ukurannya macam-macam, dan kualitas yang sering diomongkan oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip pakar itu adalah viscosity index. Jadi demi untuk mendapatkan oli yang viscosity index-nya tinggi, pakai bahan yang cepat rusak. Jadi hanya untuk mendapatkan kualitas viscosity index, kualitas dalam artian viscosity index, yang lain dikorbankan. Jadi banyak sekali yang mementingkan viscosity index. Viscosity index harus tinggi, harus apa, sifat yang lain nggak diperhatikan, kualitas yang lain nggak diperhatikan. Padahal kualitas nggak hanya viscosity index, tapi juga banyak. Salah satunya ya antioksidasi. Lumpur itu adalah hasil oksidasi. Terjadi oksidasi membuat terjadinya pemisahan antara oli dan gerak-gerak, jadi muncul juga gerak-gerak dari olinya yang akhirnya membentuk timbunan, membentuk lumpur. Kalau masih agak larut jadi lumpur, kalau sudah tidak larut lagi, misah, betul-betul memisah dari olinya, jadi endapan, jadi kerak. Yang kalau untuk mobil bisa sampai membentuk endapan tebal di bagian bawah mesin gitu ya. Yang kalau dikerik bisa sampai lapisannya berapa senti gitu ya. Itu adalah karena adanya endapan yang terbentuk dari hasil oksidasi. Mungkin ada yang merasa aneh mengapa kok penulis nyebut oli full sintetik itu adalah mineral tanpa viscosity index improver. Tapi ya nyatanya seperti itu. Karena antara oli mineral dan oli full sintetik bahannya podo ae. Bahan yang ya kalau dapatnya viscosity index rendah, dia masuk mineral. Kalau dapat viscosity index tinggi, jadi sintetik. Nah, untuk mengetahuinya ini kan sebenarnya gampang ya. Karena lumpur itu adalah hasil dari oksidasi, maka untuk tahu oli itu bagus atau enggak, ya kita lihat dari sifat oksidasi. Oksidasi itu cirinya adalah perubahan warna. Perubahan warna jadi gelap. Kayak minyak goreng ya. Minyak goreng kalau lama dipakai kan jadi gelap. Makin lama makin gelap. Atau kalau dibiarkan panas terlalu lama kan jadi gelap. Nah, gelap itu adalah tanda oksidasi. Kalau oli itu kita terus pakai ketika warnanya sudah gelap, ya itu artinya ya bermain-main dengan oksidasi. Orang yang takut lumpur ya harusnya sangat memperhatikan warna oli ini. Jangan sampai oli itu dipakai sampai warnanya hitam sekali. Kalau orangnya takut sekali ya jangan sampai warnanya jadi gelap. Untuk menilai ini kadang susah ya, kadang susah. Tapi kita bisa pakai acuan yang biasa pakai drop test oil. Yaitu adalah warnanya itu nggak sampai coklat kalau mesin bensin, nggak sampai melebihi abu-abu kalau diesel. Karena kalau diesel pasti oli itu akan jadi gelap karena ada yang namanya soot ya, partikel dari bahan bakarnya yang masuk ke olinya. Nah, kalau mesin diesel
acuannya adalah warna abu-abu, jangan sampai melebihi abu-abu. Kalau mesin bensin acuannya adalah coklat, jangan sampai warna coklat. Nah, ini caranya adalah kita teteskan 1 tetes oli ke kertas tisu yang sudah dilipat minim 2 kali lah. Terus biarkan kertas tisunya itu sampai 2 atau 3 jam. Jangan kurang, jangan lebih. Setelah 2 atau 3 jam itu kita lihat warnanya apa. Gak bisa kita mengandalkan ketika awal habis diteteskan, karena ya warnanya masih warna oli. Kadang kelihatan coklat, kadang kelihatan hitam. Kita baru bisa yakinkan setelah kering di 2 atau 3 jam. Kalau olinya sudah parah, maka setelah 2 atau 3 jam warnanya tetap coklat atau lebih dari abu-abu. Nah, itu saat ganti oli. Jadi kalau sudah parah seperti itu ya kita wajib ganti oli kalau nggak mau kena lumpur. Wis, sederhana caranya, itu tok listriknya. Ya sayangnya ya banyak orang yang ya nggak menggunakan acuan tersebut. Jadi oli warna sudah hitam diteruskan karena apa? Karena katanya mekanik, katanya bengkel, katanya dealer, katanya pemilik oli. Ini masih nggak apa-apa, Mas. Masih bagus kok olinya. Masih kental nih. Hitam itu bagus, Mas. Hitam itu tanda olinya itu membersihkan mesin. Ya terserah lah, Mas. Oli masih kental ya memang tanda bagus. Tapi kalau warnanya sudah hitam ya itu tanda jelek. Dan kalau namanya oli kita jangan pakai selama ini masih belum. Kalau ada satu tanda saja yang menunjukkan bahwa oli itu kurang baik, ya harusnya diganti. Suara mesin kasar, performa turun, dipakai RPM melebihi 4000 geder kalau untuk mobil. Kalau untuk motor bahkan sampai top speed berkurang. Normalnya 100 tapi bisanya cuma 90. Tapi yang jelas warna hitam itu adalah warna olinya teroksidasi. Terserah ada ngomong sumbernya dari manapun. Kalau oli sudah hitam, itu harus waktunya diganti. Ada yang ngomong, loh itu tanda membersihkan. Iya wis, tanda membersihkan. Tapi kan dalam hal yang sama, kalau oli itu sudah hitam, nggak bisa lagi kan membersihkan. Kalau oli sudah hitam, masa mau lebih hitam lagi? Kan enggak. Apa bakal berubah warna lagi? Kan enggak. Ya oli sudah hitam itu ya artinya waktunya diganti. Jangan malah diterus-teruskan. Jadi kalau memang benar-benar takut lumpur, lihat warna oli. Sering lakukan tes dipstick. Kalau memang ya mesinnya berlumpur, nanti di oli berikutnya bisa jadi akan lebih bening. Cuma ya jangan sampai jangan sampai terus berpikiran bahwa oh oli bening itu pasti nggak ada lumpurnya. Tunggu dulu, karena ada kategori oli yang walau berlumpur olinya sendiri tetap bening. Kenapa ini? Karena olinya punya sifat pelarutan buruk. Nah, untuk menguji oli yang karakternya seperti ini, ada 2 caranya. Kalau mau pakai cara mahal, cara yang sesuai dengan aturan, pakai aditif ester.
polyester atau diester. Kalau merasa mahal, sekalian deh beli oli red line yang botolnya putih. Itu banyak esternya katanya. Pakai campuran itu, lihat warnanya jadi bagaimana. Kalau cara yang hemat, pakai minyak jagung. Lebih hemat lagi, pakai minyak sawit. Minyak jagung merek CCO, Dianas, Mama Suka, apa meneh? Mbah lali, Golden Bridge mungkin. Kalau lebih hemat lagi minyak sawit. Tapi jangan lebih rendah dari Vilma atau Bimoli klasik. Nggak banyak-banyak. Pakai 5% pun bakal bisa ketahuan. 10% yang ya termasuk sudah pasnya. Lihat apakah setelah 10% minyak goreng itu oli mesin yang bening apakah jadi gelap ya. Kalau olinya langsung jadi gelap dalam hitungan puluhan kilometer, nah itu jelas ada problem lumpur di mesinnya. Kalau sudah gitu, kalau nggak mau harus turun mesin, pakai terus campuran 10% minyak goreng itu. Nanti lama-lama lumpurnya akan hilang. Perhatikan juga kondisi olinya ya. Setelah pakai 10% minyak goreng itu, apakah jadi muncul butiran-butiran, jadi muncul remah-remah gitu ketika kita tes dipstick. Kalau sudah muncul, ya wajib ganti oli, ganti filter oli. Tentu tetap 10% minyak goreng juga. Terus terserah olinya apa. Nanti cek lagi. Kalau olinya sudah hitam, drain, ganti lagi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.